Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi. Nama saya Taufik. Di sini saya sebagai pembuka dan perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara geopolitik Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama itu ada Andi Amira, lalu ada Riana Maria, lalu ada Cordova Zubair, lalu ada Firda Lestari, Nabila Kalda, Priscilla Abigail, dan saya sendiri Taufik Hidayat Putra Pratama. Nah, di sini kita langsung mulai aja ya. Yang pertama itu kita membahas konsepsi geopolitik. Nah, kalau dari kamus ya, arti dari kamus itu konsepsi sendiri itu bisa diartikan sebagai pemahaman atau pengertian. Nah, teman-teman. Nah, untuk geopolitiknya sendiri merupakan gabungan dari 3 kata, yaitu dari kata-kata Yunani nih. Yaitu ada kata pertama itu yaitu ada geo, terus polis, lalu ada teia. Nah, geo itu artinya bumi atau kondisi geografis, polis itu artinya masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia itu yang artinya urusan yang melibatkan kepentingan bersama. Jadi kalau digabungin geopolitisia atau geopolitik ini artinya ilmu penyelenggaraan negara atau bangsa yang kebijakannya melibatkan masalah geografi wilayah suatu bangsa. Nah, next kita bahas mengenai unsur-unsur yang ada dalam geopolitik. Saya mengutip statement dari Pak Sunardi dulu ya, pada tahun 2004. Menurut beliau itu geopolitik menjadi prasyarat doktrin atau dari suatu negara. Bila telah disepakati oleh bangsa sebagai doktrin dasar negara, geopolitik mengandung 4 unsur utama. Nah, menurut beliau ini unsur-unsurnya itu ada konsepsi ruang, konsepsi frontier, politik kekuatan, dan keamanan negara dan bangsa. Nah, di sini kita bahas dari konsepsi yang pertama ya. Yang pertama itu ada konsepsi ruang. Konsepsi ini diperkenalkan atau ditemukan oleh Karl Haushofer yang menyimpulkan, kalau kata beliau itu bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Nah, teori ini juga biasa disebut sebagai teori kombinasi ruang dan kekuatan. Jadi secara simpelnya itu kekuatan politik menghendaki penguasaan ruang, dan sebaliknya penguasaannya itu baik de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik. Nah, yang kedua itu ada konsepsi frontier. Frontier merupakan frontier itu bisa diartikan sebagai batas ke teman-teman. Jadi frontier itu bisa dibilang sebagai batas imajiner dari dua negara lah gitu. Frontier terjadi karena dipengaruhi oleh negara luar di luar batasannya sendiri, atau bisa dikatakan sebagai batas negara yang tadi saya bilang. Nah, sifatnya itu dinamis dan bisa berpindah-pindah dan berada di antara masyarakat bangsa. Secara politis, pengaruh efektif dari pemerintah pusat juga nggak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan, tetapi dikurangi luas wilayah sampai batas frontier yang sudah dipengaruhi oleh kekuasaan asing. Nah, yang ketiga itu ada konsepsi politik kekuatan. Nah, politik kekuatan ini menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan konsepsi geopolitik yang terkait langsung dengan kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional harus dipertahankan tercapainya cita-cita bangsa dan negara, dan hendaknya dilandasi atas kekuatan politik, ekonomi, dan kekuatan militer juga. Nah, yang terakhir itu ada konsepsi keamanan negara dan bangsa. Jadi pada konsep ini secara garis besar itu dikembangkan pada umumnya itu konsep ketahanan nasional gitu. Kini pada zaman-zaman sekarang ini dikembangkan pula oleh konsep penyangga yang biasanya digunakan untuk menghadapi ancaman fisik dari luar bangsa itu sendiri. Nah, selanjutnya rekan saya akan melanjutkan pemaparan dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Firda Lestari dengan NIM 1904421012 dari kelas BKT 4B. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini ada sejarah konsep geopolitik. Sebelum abad ke-19, pandangan geopolitik mengenai dunia berputar di sekitar lingkungan negara dan negara tetangga. Para ahli tidak sepenuhnya memahami geografi bumi.
Ini karena pengetahuan manusia tentang bumi tidak lengkap, sarana transportasi komunikasi sangat terbatas, terutama terhadap kemampuan untuk menjelajah. Dalam teori geopolitiknya, Profesor Geografi di Universitas London percaya bahwa benteng paling kuat di dunia adalah di Asia. Perkembangannya, sejarah dunia pada dasarnya dibentuk oleh konflik antara kekuatan darat dan kekuatan angkatan laut. Lalu berikutnya, adapun peran geopolitik. Berikut ini adalah sebuah peran dalam geopolitik dengan cara umum untuk suatu negara ialah untuk meningkatkan sebuah posisi suatu negara di mata internasional. Yang berikutnya berusaha dalam menghubungkan sebuah kekuatan negara terhadap potensi sumber daya alam yang telah tersedia. Lalu dapat menentukan sebuah arah utama yang bertujuan untuk negara. Contohnya fokus dalam sebuah pembangunan. Lalu menghubungkan semua tindakan pemerintah dengan situasi dan kondisi alami. Lalu dapat penyelesaian dalam penghindaran dalam sengketa dan dengan wilayah terhadap negara-negara tetangga. Dan yang terakhir menentukan dalam sebuah bentuk dan pola politik secara internasional dan domestik. Berikutnya adapun fungsi geopolitik. Yang pertama, geopolitik sebagai konsepsi ketahanan nasional sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, serta kewilayahan. Lalu geopolitik sebagai pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial politik, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Lalu geopolitik sebagai pertahanan dan keamanan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir, geopolitik sebagai wawasan kewilayahan dalam mengatur pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Berikutnya ada tujuan geopolitik. Terdapat beberapa sebuah tujuan dalam geopolitik secara lengkap. Antaranya ialah sebagai berikut. Tujuan yang pertama ialah tujuan nasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh pembukaan Konstitusi 1945, menyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi semua orang Indonesia dan darah Indonesia, mendidik kehidupan bangsa untuk mencapai kebaikan bersama, dan pada realisasi tatanan dunia untuk berpartisipasi pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu adapun tujuan kedua ialah sebagai membawa sebuah kesatuan dalam semua aspek kehidupan alami dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah tujuan terhadap rakyat Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan nasional dan regional, untuk mengatur dan memajukan kesejahteraan, kemuliaan, kedamaian, dan martabat orang di seluruh belahan dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Andi Amira Adita Putri. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori-teori geopolitik negara besar. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai teori-teori geopolitik sebelum Perang Dunia Kedua. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Jerman merupakan salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia, sehingga di sini kita akan membahas secara lebih rinci mengenai teori geopolitik di negara Jerman ini. Nah, yang pertama ada teori geopolitik berdasarkan Friedrich Ratzel. Nah, beliau ini merupakan salah satu ahli geografi Jerman dan berpendapat bahwa negara adalah seperti organisme yang hidup. Nah, teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Nah, Ratzel ini berpendapat bahwa pertumbuhan negara itu mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Sehingga semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan juga maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, maka butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidupnya. Nah, selanjutnya ada teori geopolitik oleh Rudolf Schellen. Di sini, beliau melanjutkan ajaran dari Ratzel mengenai teori organisme. Namun, Schellen menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme, tidak hanya mirip. Nah, sehingga dengan itu, negara sebagai organisme seharusnya mampu mempertahankan dan mengembangkan negaranya dengan melakukan ekspansi. Dengan begitu, di sini paham ekspansionisme pun dikembangkan.
Kemudian ada teori geopolitik oleh Karl Haushofer. Di sini, Haushofer melanjutkan pandangan Ratzel dan juga Schelling mengenai Lebensraum atau ruang hidup dan juga paham ekspansionisme. Sehingga dengan itu timbul pembagian wilayah atau yang kita ketahui dengan panregionalisme. Yang diantaranya ada Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, dan juga Pan Eropa Afrika. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai teori geopolitik di negara Inggris. Yang pertama ada teori geopolitik oleh Alfred Thayer Mahan. Nah, beliau merupakan perwira angkatan laut, sehingga di sini membahas mengenai naval strategy atau sea power yang membahas mengenai konsep untuk menguasai sektor perdagangan yang menggunakan laut sebagai perantaranya. Kemudian yang kedua ada teori geopolitik oleh Halford Mackinder. Di sini Halford John Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Nah, untuk daerah jantung ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah daerah-daerah pantai pulau dunia, dan yang kedua itu meliputi Inggris, Amerika, Afrika Selatan, Indonesia, Australia, dan Oseania. Nah, selanjutnya ada teori geopolitik Amerika. Di sini berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara itu lebih menguntungkan, karena kekuatan dirgantara sangat berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh, dikarenakan lebih fleksibel dan fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korfa Zubair. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teori-teori geopolitik era Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu ada teori geopolitik Inggris. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, Inggris menerapkan teori geopolitik daerah batas yang diimplementasikan sebagai semboyan The British Rulers Duels. Implementasi dari teori ini adalah dengan menjadikan daerah pantai Eurasia sebagai daerah penyangga. Penerapan atas dasar geostrateginya mensyaratkan Inggris harus mencegah Rusia keluar dari Eurasia, sehingga Inggris akan mampu menguasai dunia. Nah, yang kedua ini ada teori geopolitik Prancis. Teori wawasan benua diterapkan oleh Prancis sebagai upaya menghadapi ancaman dari Rusia serta jajahan di benua lain. Atas dasar demikian, maka Prancis menetapkan untuk menguasai daerahnya sendiri. Yang ketiga ini ada teori geopolitik Jerman. Berdasarkan pemikiran integralistik, Jerman membentuk Pan-Jerman. Kemudian, Jerman menerapkan teori Haushofer atau penekanan pada wilayah strategi untuk merebut Polandia dan wilayah lain yang dilakukan secara kilat atau yang disebut dengan Blitzkrieg. Yang keempat ini ada teori geopolitik Jepang. Jepang menerapkan teori wawasan kemakmuran bagi negara-negara di Asia Timur melalui semboyan Asia untuk bangsa Asia, sehingga penguasaan negara-negara di Asia Timur oleh Jepang bertujuan untuk kemakmuran Asia Timur. Pada Perang Dunia Kedua, secara geopolitik, maka terdapat dua kekuatan besar negara-negara yang saling berhadapan, yaitu sekutu meliputi Inggris, Prancis, USA, dan melawan Eksis melalui Jerman, Italia, Jepang. Sekutu memakai kekuatan armada angkatan laut untuk melakukan blokade terhadap Jepang dan Jerman. Secara geostrategi, sekutu dalam peperangan ini bukan untuk menguasai negara lain, namun untuk memerdekakan Eropa Barat. Strategi yang demikian menjadikan Amerika sebagai negara yang kuat dan negaranya tidak terjamah perang, kecuali Hawaii. Akibat dari penerapan geostrategi ini pun menimbulkan dua blok di Eropa. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori-teori geopolitik sebelum dan saat era Perang Dunia Kedua. Saat ini kita akan membahas mengenai teori-teori geopolitik pasca Perang Dunia Kedua. Nah, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, maka timbul Perang Dingin yang menyebabkan terjadinya persaingan antara blok liberal dan juga blok komunis. Sehingga pada Perang Dingin ini, negara dunia ketiga menjadi ajang perebutan pengaruh negara blok tersebut. Nah, teori geopolitis ekspansionis atau perluasan wilayah atau konsepsi ruang pun masih dipertahankan oleh bangsa dan negara pada saat ini. Nah, kemudian untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ariana Maria Skarini dengan NIM 19044211017. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi-materi sebelumnya.
Nah, di sini kita sudah memasuki subbab bagian wawasan Nusantara. Sebelum memulai lebih jauh lagi, mari kita membahas dari awal dulu, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa, yang berarti tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan Nusantara ini merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia, atau juga disebut geopolitiknya bangsa Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian wawasan Nusantara, yaitu beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Profesor Wan Usman, yang menyatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Lalu yang kedua ada menurut GBHN tahun 1998 yang menyatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir ada menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi TAP MPR. Yang pengertiannya itu tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lalu ada juga hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara ini adalah keutuhan dan kesatuan nasional yang bisa dianggap sebagai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Hakikat ini itu dapat diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, seperti yang ada pada GBHN. Lalu ada juga unsur dasar dari konsepsi wawasan Nusantara. Unsur dasarnya ini ada 3, lalu setiap unsur ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ada wadah. Nah, wadah ini yang pertama ada wujud wilayah yang merupakan batas ruang lingkup wilayah Nusantara yang ditentukannya itu oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Lalu yang kedua ada tata inti organisasi. Merupakan sistem pemerintahan, contohnya menganut sistem presidensial. Namun, presiden itu memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang 1945, karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Lalu yang terakhir ada tata kelengkapan organisasi, merupakan kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, dan juga kalangan pers seluruh aparatur negara. Lalu ada unsur lain yaitu isi. Isi ini adalah aspirasi-aspirasi bangsa yang berkembang pada masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat di pembukaan undang-undang. Seperti halnya yang kita tahu bahwa di pembukaan undang-undang itu terdapat negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, rakyat Indonesia yang berkehidupan berkebangsaan yang bebas, dan juga pemerintah negara Indonesia yang harus melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada tata laku yang merupakan interaksi dari unsur wadah dan juga isi yang dapat dirincikan dalam 2 unsur, yaitu yang pertama ada tata laku batiniah yang tumbuhnya itu karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya dan juga pengaruh keyakinan pada suatu agama kepercayaan. Lalu yang keduanya itu ada tata laku lahiriah yang dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan. Nah, yang selanjutnya itu ada kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini di Indonesia memiliki kedudukan sebagai visi bangsa. Visi kita itu yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukannya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama itu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua ada Undang-Undang 1945 yang merupakan landasan konstitusi negara
yang kedudukannya itu sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional 13. Lalu, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang terakhir ada GBHN yang merupakan garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukannya itu sebagai landasan operasional. Lalu wawasan Nusantara yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat atau daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara menurut Christine St. Kansil SH MHDKK yang mengutarakan pendapatnya dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi antara lain sebagai berikut. A. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. B. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia atau suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya ada peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Dan yang terakhir, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuannya. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup atau Lebensraum yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kalian Diva. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai implementasi wawasan Nusantara di era global. Implementasi wawasan Nusantara merupakan penerapan nyata. Wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Berikut penerapan wawasan Nusantara. Ini ada implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Dilakukan dengan membentuk sikap kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang.
meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Selanjutnya ada implementasi di bidang politik. Terdapat dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yaitu pertama, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, keikutsan sertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik dan menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Terakhir, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Kedua, ada implementasi di bidang ekonomi. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, menjaga kelestarian lingkungannya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk memperoleh perekonomian negara. Orientasi di bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi di seluruh masyarakat Indonesia. Dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha-usaha kecil. Selanjutnya ada implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga dapat pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya Indonesia sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Selanjutnya ada tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dapat diartikan geografi dan politik relatif masih tetap. Namun di kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. Kedua, ada kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas ekonomi yang dipilihnya berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Kondisi nasional atau pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan berupa ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan tuntutan di daerah-daerah tertinggal. Dari tiga tantangan yang saya sudah sebutkan tadi, tantangan yang paling harus kita waspadai yaitu pertama, kesadaran warga negaranya sendiri. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia, Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, dan pemberantasan KKN, transparan dalam pemeliharaan persatuan. Sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.